Oke guys, disimak video sampai selesai ya guys. Setelah video test drive nanti akan hadir penyampaian salam saya, bagaimana cara proses sebelum di tune up dan sesudah mobil di tune up. Tonton terus video sampai selesai ya guys. Setelah video cuplikan ini akan hadir video requestnya. Lanjut. Proses penggantian kampas rem bersama Sirisal Alenteng Alier. Dan kalau bisa di saat kita ngegas setel respon ini untuk merasakan responnya ya jangan dari sini. Mana filter udara tuh jangan diremehkan. Di sini ada salurannya masuk ke intake manifold. Jika sip mas, oh sip katanya guys. Nih, oh galak guys. Just guys, just ya. Armada dari lintas timur, armada yang keberapa nggak tahu saya ini ya. Yang jelas ini sudah lama, sekitar 10 bulanan ini nggak di servis ya guys ya, nggak dicek klepnya juga. Ini sudah waktunya sekarang guys. Disimak ya guys, berapakah setelan klep untuk si lintas timur ini. Kalau dulu, yang dulu 10 bulan yang lalu ya guys ya, udah hampir 1 tahun juga deh guys ya, itu setelannya 0,25 rata. Ini stikernya si lintas timur ada di sini. Oke guys, yuk kita lihat. Nah, apakah masih tetap setelan klepnya 0,25 rata? Tidak ya. Nah, oke. 0,25, 0,20. Kenapa kok demikian? Ya karena sudah akan saya masukkan ke setelan versi yang kodok balap begitu guys ya. Dulu masih setelan jet speed ini guys. Lama sudah karena guys ya, sudah lama banget. Oke, udah beres bos. Yang lintas timur yang pertama ini sudah masuk versi setelan kodok balap bos. Karena versi kodok balap ini kan belum nyampe setahun bos ya. Sedangkan mobil ini sudah hampir 1 tahun ini bos. Berapa bulan ini mas? 10 bulanan. Iya. Nah mau udah guys, sekarang masuk versi kodok balap ini bos. Ini sudah beda suaranya bos, sudah kayak tadi, tapi emang mesinnya bandel ini, laki. Setelah halus dia akan keluarkan suara galaknya guys. Nah setelah halus sang. Nah itu waduh wes angel kalau udah bunyi gitu guys. Kalau sudah gas bisa dibuat main-mainan kayak gitu, setara dengan mesin, setara dengan gerak bodi, wes oke, gitu aja dah. Sudah versi kodok bosku. Suara lebih halus. Kalau tadi setelan versi lamanya itu dulu ya guys ya. Aku tuh masih suka galak-galak nyetel guys. Kayak gini nih sudah bunyi krak gitu guys nih. Kayak gini nih sudah bunyi krak gitu. Ini udah nggak ada ya. Lebih tinggi ada. Nah, bukan krak bukan gitu, tapi serang renyah, lebih renyah. Nah kalau yang tadi itu ngeratak setelan versi lamanya, tapi ngeratak lari guys, bukan ngeratak nggak lari itu guys ya. Kalau ini saya buat dia semakin bunyi mesin lebih tenang, tapi larinya lebih adjust gitu guys ya. Nah loncatnya itu loh, maksudnya lebih tut dan bisa lebih panjang karena mesin sudah halus. Kita nggak merasa berisik mau narik panjang ya gitu guys. Kalau yang setelan awal tadi karena krak gitu ya, jadi kita mau narik panjang itu merasa berisik, kasihan sama mesin juga ya kan, teriak-teriak kan. Kalau kayak gini setelannya bunyi kipas doang yang bunyi, ya sudah lanjut budal Alenteng Alier Aurjek bersama si Comel. Ntar lagi guys tes. Sikat mas, cus. Das. Apa?
mas ya. Oh sip katanya itu. Nih panjang nih guys nih. Wah. Jos. Oh nih. Oh panjang. Kapan mau masuk umpan nih guys nih, lihat cat. Jos ya. Nih. Jos itu guys. Mantap tuh. Mau ke 100 cepat itu guys tuh. Dan rumah jalannya desa rame. Napasnya lebih los roll. Cepetin loncat-loncat aja nggak apa-apa mas. Jos dah nih. Nih masnya bilang lebih sip katanya. Setelan barunya sip katanya guys. Versi baru, versi kodok balap. Jadi spek bensin atau rasa Grand Max, spek rasa Grand Max gitu guys. Jos. Ya, kalau diesel itu mana mau respon cepat nggak ada guys. Halus. Kita putar balik aja. Sip, si lintas timur sudah selesai proses tail clampnya ya, dari pasang semua sama Sadewa. Nah ini sedulur, saya ulang lagi ya, udah saya jelasin sih mengenai hal yang akan saya ceritakan ini. Kalau mau tune up sebelum kita setel respom ya, wajib kita setel clamp dulu ya, servis filter solar itu kan basah, habis di servis ya, filter udara sana terserah mau diganti mau dicuci pakai bensin, tapi cuci sampai pakai bensin wajib harus hawa bensin ataupun sisa bensin yang bersih ya. Semprot kompresor, jika tidak semprot kompresor ya mungkin diendapkan dulu gitulah, intinya tidak terlalu banyak bau bensin. Kalau cuma bau-bau dikit-dikit gak apa-apa, maksudnya tuh baunya nggak apa-apa, takut ada sisa ngendap bensin banyak gitu ya, jangan merata nanti sini respomnya ya gitu. Yaitu filter udara, setel clamp, lalu setel respom. Dan kalau bisa di saat kita ngegas setel respom ini untuk merasakan responnya ya, jangan dari sini. Mana ada Krisadeo itu ada di sebelah kiri, setel tangan gini-gini nggak ada ya. Saya itu pasti duduk di jok kanan, karena kita nyetel itu main rasa ya, bukan main ini, bukan main prediksi ataupun pikiran kita untuk ini ya, ataupun telinga mendengarkan ini, tidak ya. Kita main rasa di sana ya, kita fungsikan semua yang ada di tubuh kita ini, baik dari pendengaran, dari pandangan kita untuk memandang asap, terus naluri kita, hati kita guys ya. Dan rasa tubuh ini duduk di jok itu kayak diangkat-angkat, jedak itu udah setelan bagus dalam gas yang sudah kita genjot guys ya. Geber-geber tadi itu setara dengan gerak kaki. Jika gas itu sudah setara dengan kaki, mobil pun akan setara dengan gerak gas. Mobil mau jalan itu setara dengan gerak gas gitu guys ya. Ya loncat-loncat kayak kodok, itu kodok hijau, itu pasti gitu guys. Jadi karena kita main rasa, jadi anggota tubuh kita itu harus duduk di sana ya, karena mobil itu yang menjalankan mobil dilajukan itu ya kan, bukan tangan yang main kita kan, bukan tangan kita ngegas kan. Ini sepeda motor tangan, memang sepeda motor, ini mobil untuk melajukan, yang bekerja itu kan kaki ya, di pedal gas sana. Nah itu, jadi kita harus mainnya ke sana, setara. Itu penting, kata-kata setara, sehati ya, sejalan. Oke, di sana ya guys. Ini lintas timur. Nih jaraknya ya tetap sekian-sekian aja kalau saya tuh. Nah tuh. Tapi akan saya rubah dikit nanti setelannya, karena sudah akan saya masukkan versi ya, versi kodok loncat guys. Seperti itu guys ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk mengenai sedulur yang mobilnya sudah di tune up, otomatis jika sudah nyampe jangka waktu ya, seperti lintas timur ini sampai 10 bulan ya udah lumayan lama. Bandel termasuk ya. Sini bandel mesinnya. Ya adapun yang tidak sekian itu tergantung dari transportasi mobilnya ya gitu. Jadi 7 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang setahun, ada yang nggak mesti ya, nggak mesti, ada yang nggak nyampe 7 bulan, hanya 5 bulan, 3 bulan, tergantung di sana. Nah ini WhatsApp ini mulai
mulai ada WA masuk ya. Seperti itu ya, itu namanya perawatan. Jadi yang namanya mobil jalan itu otomatis yang namanya klep akan berubah ya, filter solar akan kotor, kompas solar pun juga akan kotor gitu. Kalau untuk setelan sini nggak usah dirubah, jika yang sudah masuk setelan top dari saya sudah. Jika masih ada anjuran dari saya 7 bulan lagi akan disetel lagi, karena masih proses adaptasi. Dari awal bunyi kasar saya jadikan halus, lari, jos. Nah nanti bisa semakin tambah jos lagi versi kedua dan ketiga, seperti itu. Oke. Nah, penjelasannya kayak gitu. Jadi setelan, mobil setelan baik bukan hanya punya saya aja. Mobil yang setelan itu jika sudah udah menempuh perjalanan ya pasti ya klep akan berubah, filter solar pun juga akan kotor, filter udara pun juga akan kotor. Kalau untuk filter udara diusahakan dirawat sendiri aja. Ini pun juga nggak apa-apa sih dirawat filter solarnya ya, dirawat sendiri. Bagi yang udah tune up ke sini bisa diganti ke mana aja. Namun saran saya, buang anginnya harus sip. Sekali buang anginnya tidak sip, ada satu butir aja angin masuk ke sini ya, itu pun tidak semua terjadi. Bisa terjadi juga, bisa tidak. Jika sampai angin masuk ke sini ada perubahan ini suara, pasti akan berubah di sini guys ya, setelannya. Bisa nanti larinya semakin berkurang ataupun suaranya semakin kasar. Itu saran saya. Adapun yang tidak, tergantung ya, yang buang angin juga ya, dan tergantung juga brushpomnya. Meskipun ada angin, kadang brushpom tidak seperti itu. Kehabisan solar tidak boleh, saran saya itu yang paling utama. Ya untuk yang itu tadi filter udara dirawat aja. Tapi sedulurku, itu karena inti filter udara itu jangan diremehkan. Di sini ada salurannya masuk ke intake manifold. Jika sudah abu sangat tebal di sana, sangat banyak menggumpal, mobil kan jalan, yang namanya mobil kan melintasnya jalannya tidak mesti. Ada yang di makadam, ada yang di aspalan halus gitu ya. Nah, tepat di makadam atau aspalan halus yang geronjal gitu tuh, akan aju gelang. Di sana pasti akan getar, debu akan ini ya, brodol sehingga kesedot ke intake manifold. Itu risikonya. Jika masuk ke piston ya tidak langsung resiko, namun di situ sama seperti kasih obat sekur. Jadi makanya ciri khas L300 cepat gentong ya sana. Perawatan ininya ini jarang dirawat sehingga debu banyak menggumpal. Seperti bercerita Grand Max ya, Grand Max itu jika banyak debu menggumpal, rame motornya anak buahku tuh. Jika ada debu menggumpal di throttle body, gesek-gesek, itu sama seperti kasih obat sekur sehingga throttle bodinya itu bolong, momplong ya, sudah banyak di konten video saya. Sama saja. Piston pun juga demikian. Jika kemasukan debu dari sini banyak menggumpal di dalam sini, itu nggak mungkin keluar karena hawa di dalam piston itu lembab. Di situ debu akan menempel, yaitu akhirnya liner ataupun boring gentong. Di situ ya guys ya. Ya memang selain dari itu untuk L sampai itu tipe Mitsubishi emang boring itu gampang gentong, tapi paling tidak kalau kita rawat itu tidak separah itu gitulah, tidak secepat itu gentongnya gitu ya. Oke, udah di sana aja guys penjelasannya.